Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang tugas mata kuliah akuntansi dasar yang beberapa minggu lalu saya berikan di Google Classroom, yaitu tentang laporan keuangan, tetapi sebelumnya mahasiswa harus mengerjakan dulu persamaan dasar akuntansinya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah soalnya. Ini adalah soalnya. Ada sekitar 10 transaksi di sini. Oke, kita bahas dari poin yang pertama, poin A. Tanggal 2 Juni diterima kas dari pemilik perusahaan sebagai tambahan modal sebesar 40 juta rupiah. Jadi nanti jawabannya di persamaan dasar akuntansi yaitu kas bertambah 40 juta dan modal bertambah 40 juta. Kemudian transaksi B tanggal 4 Juni dibeli perlengkapan berupa bensin dan oli secara tunai 3.400.000. Ada keterangan di sini tunai. Berarti nanti di persamaan dasar akuntansi jawabannya adalah kas berkurang dan perlengkapannya bertambah, nilainya 3.400.000. Selanjutnya tanggal 7 Juni dikirimkan tagihan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa angkutan secara kredit senilai 3.600.000. Karena di sini ada kalimat dikirimkan tagihan, artinya kita sudah memberikan jasa angkutan tetapi dibayar kemudian. Berarti pada kasus tanggal 7 Juni ini termasuk ke dalam transaksi piutang, di mana nanti yang bertambah dalam persamaan dasar akuntansi adalah piutangnya yang bertambah 3.600.000 dan modalnya bertambah 3.600.000 karena kita belum memegang uang. Kecuali kita sudah memegang uang, maka kasnya yang bertambah. Transaksi tanggal 10 Juni diterima kas dari konsumen yang telah menggunakan jasa angkutan secara tunai. Kalau tanggal 7 Juni secara kredit, sekarang tanggal 10 Juni secara tunai. Nilainya adalah 7 juta. Berarti kita menerima uang. Kasnya bertambah 7 juta dan nanti modalnya akan bertambah senilai 7 juta. Karena ini termasuk ke dalam transaksi pendapatan. Harus diingat tadi ada piutang, ada pendapatan, ini bisa digunakan untuk menjawab di laporan rugi laba. Tanggal 14 Juni dibayar advertensi sebesar 3 juta. Advertensi itu adalah biaya iklan. Jadi kalau di rumus persamaan dasar akuntansi yang sudah saya berikan pada pertemuan pertama, maka yang berkurang adalah kas berkurang 3 juta dan modal berkurang 3 juta. Tanggal 18 Juni dibayar sewa bulan Juni sebesar 6 juta. Berarti sama transaksinya seperti tanggal 14 Juni. Pembayaran biaya administrasi, maka akan mengurangi kas dan modal. Nilainya adalah 6 juta. Tanggal 21 Juni dibayar utang kepada seorang kreditur. Dibayar utang, kita yang bayar utang, berarti kasnya berkurang 1.400.000 dan utang kita berkurang 1.400.000. Jadi kas dan utang berkurang 1.400.000 untuk transaksi tanggal 21 Juni. Transaksi tanggal 25 Juni diterima kas dari seorang debitur sebesar 1.800.000. Ingat, di sini ada kalimat debitur. Berarti ada orang yang sebelumnya meminjam kepada kita, atau mungkin bisa jadi transaksi ini nih. Transaksi tanggal 7 ini dia baru mau bayar, nilainya 1.800.000. Karena di tanggal 7 Juni ini kita catat sebagai piutang, maka nanti di sini piutangnya berkurang 1.800.000 dan kasnya bertambah 1.800.000. Oke, sampai sini mudah-mudahan pada paham. Tanggal 28 Juni, pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadi, ini privé, sudah otomatis akan mengurangi kas dan modal.
Untuk transaksi yang terakhir tanggal 29 Juni ini harus berpikir ya. Agak sedikit berpikir karena kalimatnya agak menjebak. Di sana ada kalimat, setelah dilakukan perhitungan fisik atas perlengkapan yang masih tersisa di gudang. Ternyata pemakaian bensin dan oli selama bulan Juni 2.300.000. Artinya nanti 2.300.000 ini akan mengurangi perlengkapan dan akan mengurangi modal. Jadi nanti di sini perlengkapannya berkurang 2.300.000 dan modalnya juga akan berkurang 2.300.000. Jadi secara keseluruhan jawabannya ada di slide berikutnya. Ini tinggal cek and recheck, kita jumlahkan ke bawah, kita langsung saja ke kolom harta. Jadi ini anggaplah benar atau mungkin nanti mahasiswa bisa cek dan recheck sendiri jawaban kemarin apakah benar atau tidak. Jadi di sini ada kas 31 juta, ada piutang 1.800.000 dan perlengkapan 1.100.000. Maka ketika dijumlahkan nilainya adalah 33.900.000. Di sini ada utang minus 1.400.000 dan modalnya 35.300.000. Jadi di sini tetap aja. Di sini tetap ketika utang ditambah modal minus ditambah plus maka hasilnya sama 33.900.000. Nanti mahasiswa bisa mengecek ya. Bisa mengecek kalimat saya mungkin jika ada kesalahan dalam penyampaian jawaban pada video kali ini. Jadi nanti mahasiswa bisa cek sendiri ya. Cek sendiri. Persamaan dasar sudah kita kerjakan. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang harus kita buat yaitu laporan rugi laba. Tadi sudah saya singgung di depan ketika menjawab persamaan dasar akuntansi bahwa ada pendapatan. Nih, transaksi pendapatan. Ada dua. Ini pendapatan yang langsung dibayar tunai. Dan ini pendapatan yang dibayar kemudian atau transaksi piutang. Jadi, dalam seluruh transaksi, total pendapatan 3.600.000 ditambah dengan 7 juta. Ingat, rumus rugi laba di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa rumus rugi laba itu adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Jadi total pendapatannya hanya ini, hanya ada dua. 7 juta ditambah dengan 3.600.000, hasilnya 10.600.000. Kemudian, nah total biaya, biayanya itu apa aja ya? Biaya yang pertama, biaya advertensi 3 juta. Oke, biaya yang kedua, biaya sewa 6 juta, berarti sudah 9 juta. Ada lagi nggak biaya-biaya lain? Ternyata ada satu lagi, biaya pemakaian perlengkapan. Nominalnya adalah 2.300.000. Sehingga ketika dibuatkan laporan rugi labanya, akan saya tunjukkan. Nah, ini hasilnya. Ini total pendapatan. 10.600.000 didapatkan dari mana? Didapatkan dari transaksi piutang yang bertambah dan transaksi pendapatan. Jadinya 10.600.000. Ini juga sudah dijelaskan di awal. Ada biaya advertensi, ada biaya sewa, dan biaya pemakaian perlengkapan. Ketika ditotal hasilnya adalah 11.300.000 dan ketika dikurangi maka hasilnya adalah minus 700. Artinya perusahaan ini mengalami kerugian Rp700.000. Selanjutnya kita akan coba buat laporan perubahan modal. Ingat rumusnya, modal awal dikurang atau ditambah rugi atau laba dikurangi dengan prive atau prive. Kita lihat modal awalnya adalah 40 juta. Modal awalnya 40 juta karena tadi rugi 700.000 maka 40 juta dikurangi 700.000. Kita lihat ada nggak prive atau prive? Ternyata ada. Pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Jadi 40 juta
dikurangi 700.000 dan dikurangi 4 juta rupiah. Dan dicatat seperti ini. Hasil akhirnya adalah 35.300.000. Kita kembali ke jawaban persamaan dasar akuntansi, berada di kolom modal bagian terakhir, nilainya sama. Berarti jawaban kita adalah benar. Oke, fix benar karena jawabannya sama sesuai dengan apa yang ada di persamaan dasar akuntansi. Untuk jawaban yang terakhir yaitu di sini bukan laporan rugi laba ya, ini ada kesalahan penulisan. Ini harusnya neraca. Ini harusnya neraca. Jadi di neraca hanya tinggal memindahkan kas di posisi terakhir, piutang di posisi terakhir, dan perlengkapan di posisi terakhir dari jawaban persamaan dasar akuntansi, sehingga diperoleh keseimbangan dengan nominal 33.900.000. Tadi juga di persamaan dasar akuntansi mahasiswa bisa lihat bahwa untuk utang dagang ini minus ya. Di sini minus, tapi saya lupa tidak memberikan dalam kurung, itu artinya minus. Minus sehingga nanti ketika dijumlahkan dengan modal akhir di kolom modal, maka hasilnya adalah minus ditambah plus sehingga hasilnya 33.900.000. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang keliru sehingga jawabannya tidak pas. Jadi mahasiswa yang merasa jawabannya tidak pas jangan berkecil hati karena ini baru latihan, baru awalnya. Akuntansi memang membutuhkan tingkat ketelitian dan kefokusan, dan kita juga harus jeli dalam melihat setiap kalimat transaksi yang ada. Oleh karena itu, saya sarankan kepada mahasiswa untuk lebih banyak membaca lagi. Jadi ini sementara video jawaban dari saya. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya saya akan bisa lebih lagi dalam menjelaskan, lebih jelas pastinya dalam menjelaskan materi dan mahasiswa menjadi mengerti terkait dengan materi akuntansi dasar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.